بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki insyaallah ta'ala bab yang ke-18. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Babu qaulillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Bab tentang firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Lanjutan ayatnya, walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang lebih mengetahui orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah. Surat Al-Qasas ayat ke-56. Jemaah sekalian, bab ini judulnya langsung pada ayat yang dibahas, yaitu sebuah ayat yang menjelaskan bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kepada siapapun, walau kepada orang yang beliau cintai. Maka ayat ini menunjukkan kepada tauhid, sama dengan pembahasan di beberapa bab sebelumnya yang menjelaskan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa, sama seperti kita juga, tidak punya hak untuk disembah. Maka yang berhak disembah hanya Allah semata-mata. Dialah yang maha mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Tidak ada selain Allah yang dapat memberikan hidayah. Kalau begitu jemaah sekalian, hanya Allah yang berhak disembah. Jadi ini sisi pendalilannya mengapa penulis rahimahullah menyebutkan ayat ini dalam kitab Tauhid, untuk menunjukkan kepada kita dua hal penting. Pertama, Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia, tidaklah pantas untuk disembah, karena ternyata beliau hanyalah manusia biasa, sama seperti kita juga, yang tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Kemudian yang kedua, hanya Allah yang pantas disembah, karena hanya Allah yang maha mampu memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Menunjukkan Allah, Dialah yang maha kuasa, Dialah yang maha besar, dan Dia pula yang maha berilmu, yang lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka tidak ada selain Allah yang berhak untuk disembah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, penulis rahimahullah
menyebutkan kisah yang menyebabkan turunnya ayat yang mulia ini. Dan kisah ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yaitu kisah wafatnya Abu Thalib. Sebuah kisah yang sangat tragis tentang wafatnya Abu Thalib. Kata beliau rahimahullah, fi sahih, di dalam as-sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim, an Ibnul Musayyib an abihi, dari Ibnul Musayyib. Beliau adalah Sa'id Ibnul Musayyib, pembesar ulama dari generasi tabi'in. Bahkan para ulama mengatakan beliau adalah tabi'in yang paling berilmu. Para sahabat masih hidup, beliau sudah berfatwa. Sa'id Ibnul Musayyib dari ayahnya, an abihi, dari ayahnya Al-Musayyib. Ayahnya adalah termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, ayahnya bercerita, lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika menjelang wafatnya Abu Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan ketika itu ada bersamanya, bersama Abu Thalib, dua orang pentolan kaum musyrikin, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Jemaah sekalian, Abdullah bin Abi Umayyah di kemudian hari masuk Islam. Ini sekaligus sebagai ralat, seringkali saya menyampaikan di beberapa majelis dalam bentuk atau dengan kata-kata celaan kepada beliau, padahal beliau kemudian masuk Islam radhiyallahu anhu. Hanya Abu Jahal yang mati dalam keadaan kafir. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu. Dalam riwayat yang lain, aku akan bersaksi untukmu di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Faqala lahu, maka kedua orang itu berkata kepada Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Agama orang tuamu, nenek moyangmu? Fa'aada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'aada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali seruan beliau kepada Abu Thalib. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan menjadi saksi untukmu di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Maka kedua orang itu pun mengulang kembali apa yang mereka katakan. Apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Maksudnya sehingga kamu mau mengikuti agama Muhammad? Mereka mencela Abu Thalib. Jangan sampai mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengingatkan kebesaran ayahnya. Fakana akhiru maqalah, maka pada akhirnya ucapan Abu Thalib adalah huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah sampai mati, enggak masuk Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh benar-benar aku akan mohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka turunlah
ayat Allah Azza wa Jalla yang melarang beliau untuk memohonkan ampun bagi Abu Talib dan bagi kaum musyrikin siapapun dia, yaitu surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin walaupun kerabat dekat, walaupun keluarga. Wa anzalallahu fi Abi Talibin. Kemudian Allah turunkan ayat tentang Abu Talib, yaitu surat Al-Qasas ayat ke-56. Inilah yang kita bahas. Innaka la tahdi man ahbabtah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, yaitu kepada Abu Talib atau kepada siapapun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah yang lebih mengetahui orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah. Inilah jemaah sekalian, kisah tragisnya kematian Abu Talib yang menyebabkan turun 2 ayat sekaligus. Jadi ini contoh satu sebab, namun yang turun adalah 2 ayat. Sudah kita lewati beberapa bab yang lalu, 2 sebab turun 1 ayat, yaitu kisah perang Uhud dan kunut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ayat ini atau kisah ini menyebabkan turunnya 2 ayat sekaligus. Jadi bisa saja terjadi ada 2 kisah menyebabkan turun 1 ayat. Ada 1 kisah menyebabkan turun 2 ayat. Iya. Jemaah sekalian, inilah ayat dan hadis yang menjelaskan kisah turunnya ayat tersebut. Disebutkan oleh penulis dalam kitab Tauhid karena di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran penting untuk menguatkan tauhid kita, meluruskan tauhid kita, dan sekaligus mengingatkan bahaya dosa syirik sebagai lawan daripada tauhid. Jadi inilah tujuan penulis menyebutkan kisah ini dalam kitab Tauhid, agar semakin kuat dan lurus tauhid kita, dan agar kita semakin paham betapa bahayanya dosa kesyirikan itu. Baik, apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari ayat dan hadis ini? Sangat banyak. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan kepada kita bahaya dosa syirik. Bahaya dosa syirik. Lihatlah jemaah sekalian, dalam kisah ini rusaknya hati orang musyrik, sehingga mereka saling menyesatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan tidak ada kerusakan hati yang lebih parah daripada kesyirikan dan kekufuran. Ini bahaya dosa syirik yang terkandung dalam bab ini. Kemudian lihat bahaya dosa syirik yang lain. Kita mengetahui jemaah sekalian, Abu Talib itu luar biasa jasa-jasanya terhadap Islam. Luar biasa. Dia membela Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah. Orang-orang musyrik bersatu, ingin menghentikan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka segan kepada Abu Talib. Maka mereka datang baik-baik kepada Abu Talib, minta dia sendiri yang menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk berhenti menyampaikan dakwah tauhid. Ketika Rasulullah SAW menolak, maka Abu Talib pun berjanji akan selalu membelanya.
walaupun dia nggak masuk Islam, tapi dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh orang-orang musyrik, Abu Thalib pun ikut terboikot, ikut merasakan susahnya perjuangan dakwah Islam. Di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah. Jadi luar biasa pengorbanan Abu Thalib untuk Islam. Mungkin kita nggak bisa menyaingi dia, tapi jemaah sekalian, semua itu menjadi percuma ketika dia sendiri tidak mau masuk Islam, ketika dia sendiri melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran. Maka ini menunjukkan kepada kita bahaya dosa syirik. Hanya saja jemaah sekalian, karena jasa-jasanya itu, dia satu-satunya orang musyrik yang mendapatkan syafaat. Namun syafaat terhadapnya tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka, disebabkan dosa kesyirikan yang dia lakukan. Maka jemaah sekalian, kisah Abu Thalib ini menunjukkan kepada kita bahaya dosa syirik, bahwa dosa syirik itu menghancurkan amalan-amalan besar sekalipun. Amalan-amalan Abu Thalib tidak bisa memberi manfaat kepadanya di hari kiamat kelak, yaitu tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka. Namun dia sekedar mendapatkan syafaat, diringankan azabnya. Akan tetapi dia mengira dialah azab yang paling berat, karena dia tidak tahu ada yang lebih berat daripada dia. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, bahaya syirik, kedekatan seseorang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nasab juga tidak bermanfaat apabila dia melakukan syirik. Kurang apa Abu Thalib dekatnya kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Thalib sudah seperti ayah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan pamannya. Bahkan memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Sejak umur 8 tahun kita baca dalam sejarah, Abu Thalib memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti anaknya sendiri. Mencurahkan kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ayah kepada anaknya. Tapi itu tidak bermanfaat. Maka jemaah sekalian, ini sekaligus peringatan bagi semua orang yang punya hubungan keluarga, punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian berbuat dosa syirik. Kekeluargaan kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bermanfaat, tidak akan menyelamatkan kalian dari neraka. Sebagaimana telah kita bahas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, putri beliau, anak beliau secara langsung, keturunan langsung, putri tercinta, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putriku, silahkan minta hartaku yang aku miliki sekehendakmu, itu yang aku bisa berikan kepadamu. Tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah dengan mentauhidkannya dan menjauhi dosa syirik. Kalau kamu berbuat syirik, maka aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah. Maka ini pelajaran penting sekali, bahaya dosa syirik. Baik. Pelajaran berikutnya, dan ini termasuk pelajaran utama yang menyebabkan penulis rahimahullah menyebutkan kisah Abu Thalib dalam kitab Tauhid, yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki sifat-sifat Allah sedikit pun. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Yang beliau ingin sekali agar Abu Thalib mendapatkan hidayah. Makanya jemaah sekalian, kita baca dalam sejarah beliau,
ketika wafat Abu Thalib dalam keadaan kafir, Rasulullah SAW benar-benar terpukul. Beliau sedih. Inilah penyebab turun ayat ini. Untuk mengingatkan Nabi SAW, bukan engkau yang mengatur hidayah. Karena beliau betul-betul terpukul, sangat sedih dengan kematian Abu Thalib. Bukan karena Abu Thalib mati, tidak. Tapi karena Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Itu yang membuat Nabi SAW bersedih. Akan tetapi hidayah di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki seseorang mendapatkan hidayah, maka dia pasti mendapatkan hidayah. Walaupun seluruh makhluk tidak menginginkan dia mendapatkan hidayah. Sebaliknya, walaupun seluruh makhluk ingin seseorang mendapatkan hidayah, tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak mungkin dia mendapatkan hidayah. Ini yang pertama jemaah sekalian. Kemudian sisi yang kedua, Rasulullah SAW tidak tahu perkara gaib. Beliau tidak mengetahui kalau Abu Thalib pada akhirnya akan mati dalam keadaan kafir. Kalau tahu ngapain susah-susah mendakwahi Abu Thalib? Ini menunjukkan beliau tidak tahu. Sehingga beliau sangat sedih. Sedih ketika Abu Thalib sudah mati, tidak mendapatkan hidayah. Kalau beliau sudah tahu dia tidak akan mendapatkan hidayah, dari awal beliau sudah sedih. Ternyata tidak. Maka Nabi SAW hanyalah manusia biasa, sama seperti kita, tidak punya sifat-sifat Allah sedikit pun, maka beliau tidak pantas untuk disembah. Inilah pelajaran terpenting yang diinginkan oleh penulis. Kemudian, kalau beliau tidak pantas disembah, maka selain beliau tentu lebih tidak pantas lagi. Karena tidak ada lagi yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Dan seluruh umat Islam sepakat Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia, kecuali dua golongan yang gak sepakat. Yang pertama golongan Syiah. Mereka meyakini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih mulia. Bahkan di antara mereka sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang menyalah-nyalahkan malaikat Jibril. Kenapa ngasih wahyunya ke Muhammad, bukan kepada Ali bin Abi Thalib? Itu orang-orang Syiah. Kemudian golongan yang kedua, ada yang tahu? Yang punya keyakinan, yang mengaku muslim ya, yang punya keyakinan ada orang-orang yang bisa lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Golongan yang kedua siapa? Sebagian orang-orang tarekat Sufiyah, yang mereka disebut para ulama dengan istilah Gulatus Sufiyah. Sufi ekstrim. Sufi yang ekstrim. Karena mereka Sufiyah itu bertingkat-tingkat. Mereka bertingkat-tingkat. Ada yang benar-benar mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu Sufiyah generasi pertama. Tapi selain generasi pertama ini, kita tidak mengetahui yang betul-betul mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan mereka berbuat bid'ah, tapi bid'ah mereka bertingkat-tingkat. Ini yang paling ekstrim, yang diistilahkan para ulama Gulatus Sufiyah, Sufi ekstrim. Karena bid'ah mereka sampai tingkat kekufuran. Awalnya bid'ah mereka membagi agama menjadi dua, syariat dan hakikat, atau empat. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau sampai di sini, bid'ah. Ketika mereka meyakini kalau sudah hakikat atau ma'rifat sudah jadi wali, wali itu bagi mereka, bagi Gulatus Sufiyah, itu kedudukannya sudah lebih tinggi daripada Rasul, lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kita mengira mereka nggak punya dalil, ada dalilnya. Ya. Orang paling sesat sekalipun mereka berusaha mencari dalil. Dalil mereka apa? Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Bagi mereka Nabi Khidir itu wali, Nabi Musa nabi. Jadi ini
dalil mereka. Nabi Khidir bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Khidir lebih mulia daripada Nabi Musa. Dan bagi mereka Nabi Khidir wali, Nabi Musa adalah nabi. Kalau begitu mereka berkesimpulan Nabi Khidir wali lebih mulia daripada seorang nabi dan rasul. Ya, pendapat yang benar, Nabi Khidir alaihissalam juga termasuk nabi, bukan sekedar wali. Dan beliau mengetahui yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, beberapa ya, enggak semua ilmu. Secara umum sebenarnya Nabi Musa lebih berilmu, tapi ada beberapa yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu sama sekali tidak menunjukkan Nabi Khidir lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khidir karena beliau termasuk ulul azmi. Ulul azmi adalah para nabi dan rasul yang paling mulia. Nabi dan rasul yang paling mulia adalah ulul azmi. Dan ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Nabi dan rasul yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim. Nah, posisi yang ketiga sampai kelima itu ulama beda pendapat. Apakah Nuh, Musa atau Isa? Yang jelas Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khidir, karena Nabi Khidir alaihissalam tidak masuk dalam ulul azmi. Tidak masuk dalam ulul azmi. Iya. Jadi intinya mereka meyakini wali bisa lebih mulia daripada seorang rasul. Makanya seorang wali bagi mereka sudah tidak harus lagi menjalankan syariat rasul. Ya. Maka jemaah sekalian, Ahlus Sunnah meyakini Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia, dan itu disepakati seluruh umat Islam. Bahkan Ahlul Bid'ah sekalipun sepakat, kecuali dua ini tadi, Syiah dan Sufiyah ekstrim. Adapun umumnya Sufiyah, mereka sepakat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia. Dan jemaah sekalian, ini juga termasuk kekufuran dengan kesepakatan ulama. Kalau ada orang yang meyakini ada selain Nabi Muhammad SAW, walaupun dia seorang wali, yang bisa menyamai beliau atau lebih mulia daripada beliau, apalagi cuman orang yang tidak jelas agamanya, atau orang yang menyetujui komunis, naudzubillah, dikatakan lebih berjasa, lebih hebat, lebih baik daripada Rasulullah SAW. Andai dia betul-betul wali sekalipun, dan wali yang paling tinggi adalah Abu Bakar. Kalau ada orang yang mengatakan Abu Bakar lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW, sepakat ulama itu termasuk kekufuran. Kenapa jemaah sekalian? Karena mendustakan ayat-ayat dan hadis dan kesepakatan ulama bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Di antaranya surat Al-An'am, Allah mengatakan, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ayat ini sudah pernah kita bahas di bab tentang kesyirikan menyembelih untuk selain Allah. Kata Allah, perhatikan di akhir ayatnya, Allah memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan, wa ana awwalul muslimin, akulah muslim yang pertama. Maksudnya apa? Muslim yang terbaik. Muslim yang terbaik. Iya. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau sudah jadi wali bisa lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW, berarti dia mendustakan ayat ini, mendustakan juga sejumlah hadis. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, akulah pemimpinnya anak Adam seluruhnya. Dan ijma' kesepakatan ulama. Iya. Nah jemaah sekalian, yang ingin kita ingatkan di sini, walaupun kita meyakini Nabi yang mulia Muhammad SAW adalah manusia terbaik, makhluk terbaik, tetapi beliau tetap manusia biasa sama seperti kita yang tidak pantas disembah.
maka kalau begitu selain beliau lebih tidak pantas untuk disembah. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya, ini pelajaran yang sangat penting. Kisah kematian Abu Thalib mengingatkan kita minimalnya 3 sebab penghalang hidayah. Jemaah sekalian, ini pelajaran penting sekali. Abu Thalib yang kurang apa kedekatannya dengan Rasulullah SAW, kurang apa ilmunya tentang dakwah Nabi SAW, tentang ajaran Islam. Yang mendakwahinya guru terbaik, tapi kenapa dia tidak mendapatkan hidayah, jemaah sekalian? Minimalnya ada 3 sebab. Yang pertama adalah kawan yang buruk. Kawan yang buruk, ini bahaya besar. Makanya Allah beri peringatan khusus di surat Al-Furqan ayat ke-28 dan seterusnya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit 2 tangannya, yaitu hari kiamat. Orang zalim menggigit 2 tangannya dengan penuh penyesalan, seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, celakalah aku. Kiranya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Dan setan itu memang penipu manusia. Surat Al-Furqan ayat 28 sampai 29. Allah mengingatkan kita penyesalan orang yang dulu di dunia salah memilih kawan. Salah memilih kawan, sehingga kawannya menyesatkan dia. Sebagaimana juga hadis yang masyhur diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Maka hendaklah setiap kalian melihat, memilih siapa yang hendak dia jadikan teman dekat. Abu Thalib berteman dekat dengan Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Mereka berdualah yang menyesatkan dia. Tetapi saya ingatkan kembali, Abdullah bin Abi Umayyah di kemudian hari masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Ini sebab yang pertama. Berteman dengan orang-orang buruk dapat menjerumuskan seseorang dalam kesesatan dan terhalang mendapatkan hidayah. Kemudian sebab yang kedua, mengagungkan budaya nenek moyang yang bertentangan dengan syariat Islam. Mewariskan budaya nenek moyang tanpa menyeleksi mana yang pantas diwariskan karena tidak bertentangan dengan syariat, mana yang sudah seharusnya ditinggalkan. Inilah yang terjadi pada Abu Thalib. Dia mau masuk Islam, tetapi 2 orang kawannya ini mengingatkan dia kebesaran nenek moyangnya, ajaran agama nenek moyangnya. Maka dia pun bertahan demi mengikuti ajaran nenek moyangnya. Ini jemaah sekalian, sebab banyak umat-umat terdahulu tersesat. Ketika para nabi dan rasul mendakwahi mereka, maka mereka menolak dengan alasan beda dengan ajaran nenek moyang. Ini bahaya besar. Makanya dalam banyak ayat Allah ingatkan, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Perhatikan jemaah sekalian, ini yang seharusnya kita ikuti. Apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang Allah turunkan kepada kita umat Islam. Namun kata Allah, ketika dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka menjawab,
bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami hanya mau mengikuti apa yang kami wariskan dari nenek moyang kami. Maka Allah langsung membantah mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun, nggak paham agama sedikit pun, nggak belajar agama, bodoh. Wala yahtadun, dan tidak mendapatkan hidayah, belum kenal Islam, masih taunya animisme, dinamisme, agama-agama lama, atau bahkan tidak beragama sama sekali. Apakah mereka masih mau mengikuti juga? Ini Allah cela mereka. Jadi jamaah sekalian, ini hati-hati. Sebab manusia tersesat, tertutup pintu hidayah karena terlalu mengagungkan budaya nenek moyang. Dan ingat jemaah sekalian, kelak ketika kita dihisab di hari kiamat, Allah tidak akan menanyakan kepada kita, apakah kamu mengamalkan ajaran orang tuamu? Apakah kamu mengamalkan ajaran nenek moyangmu, adat istiadat mereka, budaya mereka? Apakah kamu melaksanakan aturan-aturan negerimu, bangsamu, daerahmu? Tidak jemaah sekalian. Bukan itu yang Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita kelak di hari kiamat. Apa yang Allah tanyakan? Dua hal disebutkan dalam surat Al-Qasas. Dua hal disebutkan dalam surat Al-Qasas. Yang pertama di ayat ke-62, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yawma yunadihim, dan pada hari Allah memanggil mereka, memanggil manusia. Fayaqul, seraya berkata, aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun, mana sekutu-sekutuku yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah? Kemudian disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, kepada orang-orang Yahudi Allah mengatakan, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Jadi jamaah sekalian, ini pertanyaan pertama. Apa yang kita sembah? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kunna na'budu Uzair ibn Allah, kami dulu menyembah Uzair anak Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, mattakhadallahu min sahibati wala walad, kalian dusta. Allah tidak memiliki istri, tidak pula memiliki anak. Kepada orang-orang Nasrani juga ditanya yang sama, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Ini yang Allah mintai pertanggungjawaban pertama. Mereka menjawab, kunna na'budul Masih ibn Allah, kami menyembah Isa anak Allah, Al-Masih anak Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, mattakhadallahu min sahibati wala walad, kalian dusta, kalian bohong. Allah tidak memiliki istri, tidak pula memiliki anak. Jadi ini pertanggungjawaban pertama, apa yang kita sembah. Kemudian pertanyaan yang kedua, masih di surat Al-Qasas, di ayat ke-65. Di ayat ke-65 kata Allah, wa yawma yunadihim, dan ketika Allah memanggil mereka, fayaqul, seraya berkata, madza ajabtumul mursalin, apa jawaban kalian? Apa yang kalian lakukan terhadap seruan para rasul? Apa yang kalian lakukan terhadap seruan para rasul? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, an-nida'ul awwal an su'ali tauhid wa hadza fihi itsbatun nubuwat. Panggilan yang pertama yang ditanya tauhid. Panggilan yang kedua yang ditanya tentang pengakuan dan pengamalan kita terhadap ajaran para rasul. Bagi kita tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, inilah yang kelak Allah akan tanyakan kepada kita.
ajaran para rasul, ajaran Nabi Muhammad SAW, kamu amalkan tidak? Ini yang Allah akan mintai pertanggungjawaban, bukan yang lainnya. Jadi ini yang harus kita ingat jemaah sekalian, ajaran-ajaran manusia bukan yang Allah perintahkan kepada kita, tapi apa yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, yaitu kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, mengapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah? Karena takut celaan manusia. Takut celaan manusia. Dan ada syair terkenal disebutkan oleh Abu Thalib tentang mengapa dia tidak masuk Islam. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah dinan laulal malamatu aw hidaru masabbatin lawajadtani samham bidzalika mubina. Ini syair terkenal diriwayatkan dari Abu Thalib. Katanya, sungguh aku telah mengetahui agama Muhammad itu adalah termasuk sebaik-baik agama manusia. Agama yang dipeluk oleh manusia itulah yang terbaik. Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tidak masuk Islam? Laulal malamatu aw hidaru masabbatin lawajadtani samham bidzalika mubina. Kalaulah bukan takut celaan atau menghindari cacian orang, maka aku akan masuk Islam. Perhatikan jemaah sekalian, ini diantara sebab manusia tersesat. Kenapa amalan yang tadinya dia amalkan dia tinggalkan? Karena orang-orang mencela dia, mencaci dia, memusuhi dia. Kenapa dia tidak mau mengikuti yang benar, masih mempertahankan tradisi? Karena takut dikucilkan, takut dicaci, takut dicela. Oleh siapa? Oleh keluarganya, masyarakatnya, siapapun itu. Oleh karena itu di surat Al-Maidah ayat ke-54, di antara sifat orang-orang yang Allah cintai, kata Allah, wala yakhafuna laumata laim, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Jadi jemaah sekalian, hati-hatilah. Ini di antara sebab utama manusia tersesat atau tidak mendapatkan hidayah adalah 3 sebab yang telah menjadikan Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, padahal sebab-sebab yang lain agar dia mendapatkan hidayah itu begitu besarnya. Dia tahu Islam, bukan hanya tahu, yakin kebenaran Islam sebagai termasuk agama terbaik katanya. Subhanallah jemaah sekalian. Dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi semua itu tidak menyebabkan dia mendapatkan hidayah. Karena ada penghalang-penghalang tadi. Maka ini sangat berbahaya. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari kisah ini juga adalah tentang mahalnya nikmat hidayah. Jemaah sekalian, ini luar biasa. Pelajaran besar yang bisa kita petik dari tragisnya kematian Abu Thalib, tentang mahalnya nikmat hidayah. Siapa yang mendakwahi Abu Thalib? Guru terbaik, ustadz terbaik, yang paling fasih, yang paling dapat memahamkan kepada orang. Bukan hanya bisa memahamkan, bisa memperlihatkan mukjizat yang luar biasa. Dan orang-orang yang beliau dakwahi mengenal beliau sebagai orang yang paling jujur, nggak pernah berdusta. Mereka gelari beliau dengan Al-Amin. Tapi ternyata orang-orang yang beliau dakwahi itu tidak semua mendapatkan hidayah. Orang yang ahli bahasa Arab, karena mereka orang Arab, yang mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan keluarga beliau Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Bandingkan dengan jemaah sekalian orang-orang Ansor. Mereka tidak mengenal Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Tapi ketika mendengarkan di Makkah ada yang mengaku diutus sebagai Nabi dan Rasul, mereka berdatangan satu persatu masuk Islam. Sampai dikatakan, tidaklah Nabi SAW mendatangi kota Madinah
kecuali di setiap rumah minimal sudah ada satu orang muslim. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, mereka berdatangan ke Makkah, masuk Islam satu persatu. Dan juga bandingkan dengan Yahudi di kota Madinah. Yahudi di kota Madinah, kenapa mereka ngumpul di kota Madinah dan sekitarnya? Karena mereka baca dalam Taurat tidak lama lagi akan diutus Nabi akhir zaman dan dia akan berhijrah ke Madinah. Tapi ketika beliau datang mereka bilang bukan dia yang kami tunggu. Padahal kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal inilah yang mereka tunggu, Muhammad SAW, seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak dapatkan hidayah. Sekarang jemaah sekalian, bandingkan dengan diri kita. Bahasa Arab sudah sangat payah, jauh sekali zaman dan jarak kita dari negeri Nabi SAW. Subhanallah. Mungkin kebanyakan kita tidak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Tapi begitu kita lahir sampai kita balik, kita sudah dalam keadaan sebagai seorang muslim, dilahirkan dari keluarga muslim. Bukankah ini nikmat yang sangat besar? Ini luar biasa jemaah sekalian. Harus betul-betul kita pahami ini nikmat besar yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri. Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, sementara kita yang mungkin gak punya jasa apa-apa terhadap Islam, Allah berikan hidayah. Dan juga kita gak boleh protes tentunya. Ini peringatan. Allah ingatkan di akhir ayat, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Dan inilah jemaah sekalian, hari ini kita pelajari apa hikmahnya Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Hikmah terbesarnya adalah agar kita tidak menjadikan Muhammad SAW sebagai sesembahan kita. Paman beliau sendiri tidak bisa beliau berikan hidayah, tidak bisa beliau berikan manfaat, tidak bisa beliau selamatkan keluar dari api neraka, tidak bisa. Beliau bisa beri syafaat, dikurangi azabnya, itu pun dari Allah, bukan karena kehebatan beliau. Maka beliau tidak pantas untuk disembah. Pelajaran yang lainnya jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan semangat dakwah Rasulullah SAW yang luar biasa, dan juga menunjukkan semangat beliau dalam mendakwahi keluarga. Keluarga harus betul-betul diperhatikan. Lihat Nabi SAW mendakwahi Abu Thalib sampai di ranjang kematiannya. Nabi SAW masih berdakwah kepada Abu Thalib, masih berdakwah kepada Abu Thalib. Kemudian juga peringatan tentang bahaya syirik tadi terlewatkan dalam surat At-Taubah ayat 113, menunjukkan syirik adalah dosa yang tidak terampunkan, walaupun yang memohonkan ampun adalah seorang nabi. Kemudian nabi tersebut dilarang oleh Allah untuk memohonkan ampun bagi orang musyrik. Ini juga menunjukkan betapa bahaya dosa syirik. Pelajaran yang lainnya, hendaklah kita selalu berharap, bertawakal dan berdoa kepada Allah agar terus-menerus mendapatkan hidayah. Karena Allah dialah yang maha mampu memberikan hidayah. Pelajaran terakhir jemaah sekalian, kisah ini menunjukkan Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan, innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Maka dua ayat ini seakan bertentangan. Di dalam ayat ini Al-Qasas 56 kata Allah, kamu gak bisa berikan hidayah. Di ayat yang lain kata Allah, kamu benar-benar memberikan hidayah. Maka dua ayat ini sebenarnya tidak bertentangan. Dan tidak ada yang bertentangan di dalam ajaran Islam, tidak ada. Baik antara Al-Quran dengan Al-Quran, atau Al-Quran dengan hadis sahih, atau antara hadis sahih dengan hadis sahih yang lain. Kalau ada yang mendapati pertentangan, pasti dia yang salah paham. Gak akan mungkin bertentangan. Beda dengan kitab Injil hari ini yang sudah dirubah-rubah. Banyak sekali pertentangan. Dalam ajaran Islam tidak ada, tidak mungkin. Maka kalau begitu apa maknanya? Hidayah itu terbagi menjadi dua. Di dalam ayat ini Al-Qasas 56 itu disebut hidayatut taufiq.
Hidayah memampukan seseorang untuk beramal. Sedangkan di ayat yang lain Allah mengatakan engkau benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus adalah hidayah al-irsyad, bimbingan kepada ilmu. Dan inilah semua orang bisa melakukannya, termasuk kita saat ini. Mencari bimbingan dari ilmu, memberi bimbingan ilmu, itu namanya memberikan hidayah juga. Tapi memampukan seseorang untuk beramal atau menerima ilmu yang kita sampaikan, itu hanyalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada selain Allah yang bisa melakukannya. Jamaah sekalian, masih sangat banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah kematian Abu Thalib. Namun waktu membatasi kita, insyaallah ta'ala sudah kita sebutkan pelajaran-pelajaran terpenting. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.